terbebas dari penjajahan. Dan Yesus sudah membuat kita merdeka dari belenggu dosa. Yesus sudah mati di kayu salib bagi kita dan akhirnya kita merdeka. Merdeka dari perbudakan dosa. Dan siang hari ini kita mau belajar banyak tentang kita merdeka karena doa. Ada beberapa judul khotbah yang kami sampaikan sepanjang hari ini. Dan yang keempat hari ini saya beri judul When the Church Pray, Chain Fall. Ketika gereja berdoa, belenggu terlepas. Ada sebuah cerita, ketika itu di California, di LA, tahun 1906 sampai 1909, ada sebuah revival yang terjadi dan itu sangat terkenal. Pada waktu itu ada kondisi gereja yang cenderung gereja itu mengkotak-kotakkan. Ras hitam dan ras putih ada sebuah gap yang besar. Dan seseorang pada saat itu bernama William J. Seymour. Dia adalah seorang pengkhotbah kulit hitam. Dia ini anak mantan budak. Dan bahkan dia sedikit cacat gitu ya di tubuhnya. Dia buta sebelah matanya. Tapi dia belajar dari seorang hamba Tuhan yang bernama Charles Parham tentang baptisan Roh Kudus dengan tanda baptisan roh. Kemudian ketika William J. Seymour ini melayani, ada banyak mujizat dan tanda-tanda heran terjadi. Suatu waktu ketika dia mengadakan sebuah pertemuan doa di sebuah rumah keluarga Asbury, dalam pertemuan doa itu seseorang yang bernama Edward Lee mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus, manifestasi bahasa roh. Dan Tuhan tambah-tambahkan sehingga gak cukup tempatnya, akhirnya mereka pindah di Azusa Street. Jadi kalau Anda pelajari, Azusa Street itu sangat terkenal kegerakan rohani yang besar. Dan pada akhirnya gereja tidak lagi mengkotak-kotakkan. Gak ada lagi ras hitam, ras putih. Status sosial seperti apa gak ada lagi. Berkat William J. Seymour terjadinya persatuan multiras dan multicultural. Dari cerita ini kita belajar Bapak Ibu Saudara. Kebangunan rohani atas sebuah gereja selalu berawal dari satu orang yang taat mengambil bagian dalam membangun kehidupan doanya. Taat dalam mengambil apa yang menjadi bagian dari kehendak Tuhan. Itu yang dilakukan William J. Seymour. Kita buka di Yeremia 29. Sama-sama kita buka. Yeremia 29 ayat yang ke-7 ya. Sebentar. Yeremia 29 ayat ke-7. Kita baca bersama-sama dengan suara yang terbaik. 1, 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Usahakanlah. Sebenarnya firman ini gak muncul gitu ya waktu saya mempersiapkan khotbah. Tapi sepanjang tadi waktu di ibadah sebelumnya, ketika saya berdoa ayat ini muncul. Usahakanlah. Usahakanlah itu bukan hanya kita ini memperbesar kapasitas kita, untuk kita ini bekerja yang terbaik, untuk kita memberikan yang terbaik. Tapi usahakanlah itu juga berdoalah. Apa yang bisa kita lakukan untuk kita ini membuat bangsa kita maju? Mungkin bisa jadi dengan talenta kita, hobi kita. Atau karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mungkin ketika lomba-lomba kita bisa memenangkan gitu ya. Kalau di sini ada anak-anak muda yang sering ikut lomba, kejuaraan nasional, internasional, olimpiade matematika, fisika, sains, apapun itu. Bisa menjadi kebanggaan negeri kita atau bangsa kita. Tapi lebih daripada itu, berdoalah atas kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Kata buang ini tuh melompat di hati saya.
Tuhan itu tidak pernah buang kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu dalam tanda kutip dikatakan di sini buang itu, Tuhan itu sedang menaruh kita di satu tempat yang mungkin kita tidak menginginkannya. Mungkin kita tidak menginginkan satu tempat itu di mana kita ditempatkan di sana. Tapi Tuhan berkata, berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Karena kesejahteraannya kota itu adalah kesejahteraanmu. Atmosfer yang terbangun dalam sebuah kota itu tergantung bagaimana gereja berdoa di dalam kota itu. Dan Bapak Ibu Saudara, kita adalah bagian di dalam gereja. Kita adalah gereja. Dan ketika kita berdoa atas satu kota, kita itu sedang membangun atmosfer atas kota itu. Atmosfer atas gereja kita. Jadi atmosfer yang ada di dalam gereja kita itu tergantung bukan hanya 1-2 orang, tapi kita semua. Kita semua yang sedang membangunnya. Ketika kita bangun di dalam doa yang kuat, saya percaya sesuatu yang mujizat, tanda heran, baptisan Roh Kudus, orang disembuhkan, itu langganan. Bukan sesuatu yang mustahil. Karena ketika bersatu, berkumpul, gereja berdoa, sesuatu pasti terjadi. Pertanyaannya, maukah kita ambil bagian di dalamnya? Maukah kita mau bersama-sama bersekutu di dalam doa? Kita belajar dari jemaat mula-mula bagaimana ketika mereka berkumpul ada belenggu yang terlepas. Kita baca di Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai nanti saya berhenti di mana? 24 gitu ya. Kisah Para Rasul 12. Saya bacakan, kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Kita berhenti di situ. Ketika saya baca ini, ada sebuah kalimat yang menarik hati saya adalah dikatakan di situ, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ketika kita berdoa, kita perlu ketekunan di dalamnya. Jemaat ini berdoa untuk Petrus, dasarnya apa? Karena dia mengasihi pemimpinnya. Karena dia mengasihi Petrus. Kondisinya pada saat itu bisa dibayangkan, Petrus itu sudah dibelenggu, dijaga oleh 4 regu, 4 prajurit. Artinya ada berapa orang yang menjaga dia? 16 orang. Sesuatu yang mustahil pasti kalau sampai belenggunya itu terlepas. Namun jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Kata tekun ini dalam bahasa Yunani adalah ekstenos. Tekun itu apa sih? Terus menerus. Sungguh-sungguh. Penuh dengan kerinduan. Penuh dengan, apa ya kalau bahasa Inggrisnya itu passionate gitu. Sangat bergairah di dalam berdoa. Dan mereka itu berdoa bersama-sama secara korporat. Hati mereka itu sama. Kemudian ketika mereka berdoa secara tekun, mukjizat Tuhan terjadi. Belenggu dan rantai yang waktu itu Petrus kenakan terlepas. Semudah itu aja. Bayangkan dijaga sama 16 orang dan waktu tidur pun itu prajurit-prajurit itu ada di pintu depan penjaranya. Tapi dia dengan mudah bisa lolos. Kita lanjutkan lagi.
Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota itu. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Kita berhenti di sana. Petrus ini sudah dijaga 16 orang, dia itu ada di dalam penjara yang paling dalam. Pintu pertama, pintu kedua, baru pintu paling luar. Mustahil bagi manusia bisa meloloskan begitu saja. Tapi doa dari jemaat mula-mula itu menyelamatkannya. Bapak ibu saudara, kita semua itu butuh doa dari orang lain. Bahkan even kita seorang pemimpin, bahkan kita seorang gembala pun kita butuh didoakan orang lain. Jadi jangan sombong kalau kita ini merasa kita tuh paling bisa, kita paling rohani. Karena kita tuh masih butuh didoakan. Maka kalau gereja atau hamba Tuhan, siapa yang rindu untuk didoakan, maju altar call, itu bukan sedang mempermalukan Anda Bapak Ibu Saudara. Itu sedang menjadi bagian Tuhan. Kita tuh jadi partnernya Tuhan untuk bisa mendoakan Anda. Saya salut, saya bersyukur dengan tim-tim prayer yang ada di gereja ini. Mereka luar biasa berdedikasi. Bayangkan ada beberapa orang itu yang mungkin di ibadah 1, 2, 3, 4, 5 mereka tuh ada melayani dan berdoa. Dan doa-doa mereka itu mendatangkan kuasa. Saya bacakan ya, ini adalah form dari doa. Jadi kalau Anda datang ke prayer corner, Anda akan didoakan, Anda akan diberikan kartu ini. Dan Anda akan bersaksi apa hasil doanya. Kemudian dimasukkan, di sini tidak tertulis siapa yang mendoakan bahkan. Karena pendoa itu juga faceless ministry. Bukan mereka yang hebat, bukan pendoanya yang hebat. Tapi kuasa Tuhan dan kasih Tuhan dinyatakan lewat kehidupan mereka. Saya bacakan, di sini ada seorang oma berusia 72 tahun. Dikatakan di sini kesaksiannya, puji Tuhan, oma sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan tunjukkan jalan untuk kesembuhan kaki oma sehingga tidak sulit lagi untuk berjalan supaya sehat selalu dan bertumbuh iman di dalam Tuhan. Ini yang pertama, kesaksian oma. Yang kedua, ada kesaksian dari Klaten. Ada seseorang yang dari Klaten. Dikatakan demikian. Thanks to prayer GMS karena sudah mendoakan bagi kesembuhan saya. Bulan lalu saya sakit-sakitan. Sudah periksa ke rumah sakit dan cek darah hasilnya nihil. Namun selama 3 minggu ganti-ganti obat masih sama. Dan setelah didoakan 1 minggu kemudian saya mengalami pemulihan. Jemaat mula-mula ini tidak ada namanya loh di dalam Alkitab. Sama juga tim prayer itu. Memang mereka punya nama, tapi tidak tertulis namanya di sini ketika mujizat Tuhan itu terjadi atas setiap orang yang didoakan. Artinya apa? Doa kita itu mungkin bahkan tidak diingat oleh orang lain, tapi doa kita itu mendatangkan kuasa atas setiap orang yang mengalaminya. Dan mungkin doa kita itu menjadi jawaban atas masalah mereka. Tidak ada yang namanya doa itu sia-sia Bapak Ibu Saudara. Doa itu selalu powerful, apalagi kalau gereja bersatu hati berdoa, wow, itu pasti mengguncangkan sorga. Maka saya catat yang pertama adalah doa korporat dan dengan disengaja adalah doa yang mengguncangkan sorga. Doa secara pribadi itu ya harus wajib hukumnya. Tapi doa secara korporat itu mendatangkan kuasa. Karena di situ ada kerinduan yang sama. Setiap orang memiliki kerinduan untuk berdoa untuk sesuatu terjadi. Bisa berdoa untuk kota, untuk gereja, untuk pemimpin kita. Kami setiap seminggu itu ada menara-menara doa yang diadakan beberapa.
dalam setiap penggembalaan ada. Kemudian setiap hari Sabtu kami juga mengadakan worship moment di mana kami ini berdoa di sana. Tidak melihat berapa banyak orang yang hadir. Siapapun boleh hadir. Jadi kalau Anda punya waktu setiap hari Sabtu jam 6 kita mengadakan worship moment, kita berdoa bersama-sama. Kita mengambil bagian untuk bersyafaat. Karena saya percaya ketika kita berdoa bersama-sama itu ada hadirat Allah yang dinyatakan. Ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Baik untuk setiap kita yang hadir maupun dampaknya itu untuk kota-kota atau gereja-gereja atau bangsa yang sedang kita doakan. Mungkin enggak sekarang hasilnya. Mungkin 2, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun kemudian. Tapi sesuatu pasti terjadi. Dan yang kedua, doa korporat adalah cara Tuhan membangun kesatuan roh jemaatnya. Dikatakan tadi di ayat 12 lanjut, dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Kalau orang berkumpul dan berdoa, wow, kesatuan hatinya pasti terjaga. Rohnya tuh sama dan kuat. Gak ada tuh yang namanya terkotak-kotak lagi. Semua akan menjadi satu. Konflik itu akan menjadi hal yang tidak biasa. Konflik itu tidak akan menjadi hal yang menajamkan, justru akan membangun. Kenapa? Karena ada kesatuan roh yang sama. Visi yang sama dan hati yang sama. Jadi cara yang paling ampuh dalam membangun kesatuan di dalam gereja adalah doa secara korporat. Bersama-sama. Ambil bagian di dalamnya. Dan yang ketiga saya catat, doa korporat menghancurkan kemustahilan. Ketika semua bersatu, bersepakat, maka sesuatu yang mustahil bagi manusia itu menjadi sesuatu yang mungkin bagi Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tujuannya bukan orang itu mengalami saja, maksudnya orang itu mendapat jawaban doa, tujuannya enggak cuma sekedar itu. Tujuannya lebih daripada itu, setiap mata boleh melihat bahwa Yesus itu punya kuasa. Itu tujuannya. Enggak pernah ada doa yang sia-sia. Di Matius 18 ayat 19 sampai 20 dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi kalau ada Yesus di situ, persatuan pasti ada. Kalau Anda sekarang ada dalam konflik bersama pasangan Anda, nyembah bareng, doa bareng. Kesatuan pasti ada. Karena ada Yesus di tengah-tengahnya. Karena ada Yesus yang menjadi perekatnya. Kalau ada orang tua dan anak sedang berkonflik, bangun mesbah keluarga. Bangun mesbah doa yang ada. Kalau CG Anda isinya konflik saja, bangun di dalam doa. Kalau perlu puasa. Karena ada Tuhan di tengah-tengahnya. Saya sangat percaya kok. Ketika kita membangun roh yang sama, tidak mungkin kita ini menjadi orang yang membantengi hati kita. Breakthrough itu pasti terjadi. Mungkin seperti tetesan air yang lama-lama di atas sebuah batu. Tapi lama-lama itu pun akan lubang. Hadirat Allah itu pasti mengubahkan. Yang keempat, doa korporat itu selalu digerakkan dengan hati yang penuh kasih atau hati yang belas kasihan. Gereja mula-mula ini sangat mengasihi pemimpinnya. Jadi Bapak Ibu Saudara berdoalah untuk pemimpin Anda. Istri-istri berdoalah untuk suami Anda. Anak-anak berdoalah untuk orang tua Anda. Berdoalah untuk otoritas di atas Anda. Mungkin Anda karyawan, berdoalah untuk pemimpin Anda. Berdoalah untuk rekan kerja Anda. Siapa tahu nih, mungkin ada keputusan-keputusan yang salah dari pemimpin Anda. Tapi ketika Anda berdoa, keputusan-keputusan itu bisa Tuhan ubahkan. Semua dimulai dari doa. Jadi jangan remehkan doa. Berkumpul bersama dalam keluarga satu iman untuk membangun di dalam doa. Saya bersyukur gitu ya. Saya pernah satu kali diajak beberapa anggota CG berdoa bersama di sebuah tempat.
ya di Kaliurang itu. Tempatnya dingin, kita menyepi di sana, kita berdoa bersama, kita nyembah Tuhan. Itu momen yang indah. Satu fellowship di dalam atmosfer surgawi. Hati kita tuh seolah-olah disatukan. Dan kita gak cuma berdoa untuk diri kita sendiri loh, kita berdoa untuk gereja. Kita berdoa untuk CG. Dan saya percaya itu mengubahkan, karena doa itu sebelum mengubahkan keadaan di sekitar kita, doa itu mengubahkan kita. Katakan amin. Doa itu mengubahkan kita dulu. Di Kolose 3 ayat 14 dikatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasihlah yang mengikat. Dan di dalam doa, kasih itu mengikat kita. Sehingga kita ini yang mungkin nih jengkel sama teman kita, pengennya marah. Tapi karena kita terus berdoa, kasih itu melunturkan kemarahan kita. Kasih itu membuat kita itu memahami. Mungkin saat ini kita memakai sepatu kita, tapi dengan kita berdoa kita tuh bisa melihat dan memakai kacamata atau sepatu orang yang berseberangan dengan kita. Kita bisa melihat point of view dari dia itu gimana sih? Kok sampai kita itu berbeda pendapat? Gak mudah memang, tapi bisa kita latih terus di dalam doa kita. Lalu bagaimana kehidupan doa jemaat mula-mula ini bisa kuat? Mereka belajar dari Petrus. Bagaimana sih kehidupan doa Petrus? Yang pertama adalah Petrus ini konsisten di dalam membangun kehidupan doanya. Di Kisah Para Rasul 10 ayat 9 dikatakan, keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Petrus tidak pernah menyisakan waktunya, tapi Petrus itu menyisihkan waktunya. Jangan sisakan waktu buat Tuhan, tapi sisihkan waktu buat Tuhan. Ambil waktu yang terbaik untuk datang kepada Tuhan. Boleh di jam berapa aja, jam-jam doa Anda. Tapi buat saya the powerful time is morning gitu ya. Karena pagi ketika kita bangun tidur gitu, kita terkonek sama Tuhan. Mungkin gak lama doa kita, tapi doa itu seperti kita tuh sedang berkomunikasi sama Tuhan. Kita menyapa Tuhan. Kita meminta pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan setelah itu kita mungkin bisa bersyafaat di jam-jam doa kita yang lain. Petrus membangun kehidupan doa pribadinya, maka gak heran. Pasti jemaat mula-mula itu mengikuti keteladanan pemimpinnya. Kenapa mereka juga begitu? Mereka berkumpul dan selalu berdoa. Yang kedua, Petrus terlibat di dalam doa korporat. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 12-14 dikatakan, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka dikatakan ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Gak heran jemaat mula-mula itu suka berdoa secara korporat karena pemimpinnya melakukan hal yang sama. Karena Petrus juga suka dengan doa korporat. Petrus suka masuk dalam hadirat Tuhan bersama-sama. Akhirnya dia sepakat, kesehatian itu muncul, sepakat dengan rekan-rekan sepelayanannya untuk berdoa secara korporat. Yang ketiga, Petrus itu sekalipun di tengah-tengah tekanan dia tetap berdoa. Kisah Para Rasul 4 ayat 23. Sesudah dilepaskan pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku bangsa meraka-raka perkara yang sia-sia, raja-raja dunia siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya.
Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu dan telah Engkau tentukan dari semula untuk kuasa dari kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Pada saat itu, Petrus dan Yohanes sedang ada di dalam tekanan. Tapi alih-alih mereka takut, khawatir, mereka mengambil sikap berdoa bersama-sama. Dan bahkan doanya tuh jujur loh, dikatakan, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Tuhan, tekanan ini begitu berat, tekanan ini begitu besar. Gak apa-apa loh kita ngomong jujur di hadapan Tuhan. Kita mau ngomong sama siapa lagi coba? Kita harus ngomongin sama Tuhan, karena Tuhan yang memberikan kelegaan. Dan saya percaya ketika keluar dari tempat doa itu ada sukacita. Ada damai sejahtera, ada kelegaan yang melampaui segala akal kita. Mungkin masalahnya belum berakhir, keadaannya tidak berubah. Tapi cara pandang kita akan berubah. Kacamata kita tuh berganti dengan kacamatanya Tuhan. Karena ketika kita ada di dalam ruang doa, Tuhan itu sedang melunturkan kedagingan kita. Sedang melunturkan keegoisan kita. Dan tekanan di dalam pergumulan kita seharusnya membuat kita tuh semakin kencang dalam berdoa. Tapi bukan hanya datang karena pergumulan. Bukan hanya datang ketika lagi ada masalah. Seolah-olah Tuhan itu magic box. Kita minta apa? Sulapan gitu, sesuatu terjadi. Rindukan kedekatan ketika kita berdoa. Apalagi ketika mungkin Anda di dalam CG Anda sedang mengalami masalah, Anda mengalami struggle, Anda nggak tahu Anda harus cerita kepada siapa. Cari pemimpin rohani Anda. Saya yakin mereka akan bersedia untuk menjadi partner doa Anda. Dan sesuatu pasti terjadi. Yang keempat, Petrus itu membangun kehidupan doa dalam pelayanannya. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 39 sampai 42 dikatakan, maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Jadi ini kejadiannya adalah Dorcas meninggal. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Mujizat terjadi, kebangkitan terjadi, kematian dikalahkan. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Nah ini di ayat terakhir dikatakan, peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kalau mujizat terjadi, tanda-tanda heran terjadi, goalnya tuh cuman ini loh. Banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Ini goalnya. Ketika kita berdoa, ketika jawaban doa itu datang, Tuhan mau kita tuh bersaksi. Dan ketika kita bersaksi, ada orang yang akan mengalami Tuhan. Pada beberapa waktu yang lalu, kami ini diizinkan boleh datang melayani bersama-sama teman-teman Pro-M di salah satu anggota CG-nya itu mengalami kecelakaan, masuk jurang. Dia ada waktu 6 jam ketika dia itu mau diselamatkan. Dan bahkan luka di kepalanya itu ada sobekan yang sampai tulang kepalanya itu kelihatan. Dia tuh jatuh di lumpur dan dia meminum lumpur. Jadi menurut manusia itu mustahil kalau dia bisa survive. Bahkan waktu di ICU itu saya masih ingat. Saya tuh berdoa minta dia terima Yesus lagi. Yang saya ingat dia hanya berdoa, Kak sakit, Kak sakit, Kak sakit. Dan ternyata ketika kemarin itu dia lupa karena gak sadar kan ya. Sesuatu yang mujizat itu terjadi.
Saya bersyukur teman-teman CG-nya tuh bergantian. Bahkan salah satu pemimpinnya itu sedang hamil. Saya bilang, hey jangan sering-sering ke rumah sakit, kamu ini lagi hamil besar. Gitu. Tapi dia tetap ngotot datang ke ICU. Dia mau berdoa. Saya bersyukur teman-teman Pro-M di sini ini punya hati yang mulia. Saling mendukung satu sama lain. Dan 2 bulan kemudian, tepatnya kemarin itu waktu kami datang, dia itu berbeda. Waktu di ICU tuh kepalanya tuh besar gitu ya. Nggak sadar. Tapi kemarin tuh dia bisa berbicara. Dia bisa berjalan dengan tegak. Memang dia dioperasi pasang pen. Salah satu matanya, bola matanya sulit bergerak. Dan dia sedang menantikan mujizat. Tapi kami akan terus berdoa untuk dia. Satu waktu dia pernah berdoa, dia bersaksi demikian. Kak, aku tuh berdoa minta mati. Karena udah sakit badannya. Operasi lagi, operasi beberapa kali loh dia. Jadi dia tuh rasanya mau menyerah. Tapi ketika dia mau menutup mata, tiba-tiba ada satu suara berkata, hey si A, kalau kamu mati sekarang kamu akan masuk neraka. Akhirnya dia bangun. Dia berganti kata-katanya, dia bilang, Kak aku mau jadi saksi. Oke, one day kalau kamu sudah bisa melihat semua sudah sempurna, kamu bersaksi ya. Saya bilang gitu. Saya bersyukur kita kemarin pun terus berdoa untuk dia supaya bola matanya itu bisa bergerak. Kemarin atau hari ini saya lupa, saya chat pemimpinnya, gimana keadaannya gitu ya. Terus pemimpinnya berkata, puji Tuhan Kak, ada satu tanda bola matanya itu mulai bisa bergerak. Wah saya bersyukur. Berarti setelah ini dia punya kesempatan untuk bisa melihat lagi. Tuhan itu baik. Saya bilang kamu tuh alami mujizat loh. Bagi manusia itu sesuatu yang mustahil. Tapi Tuhan itu berkasih karunia karena Tuhan itu mau pakai dia untuk menyatakan kemuliaannya. Lalu Petrus pun, Bapak Ibu Saudara, itu belajar berdoa dari mana? Dari gurunya pasti. Dari Tuhan Yesus sendiri. Kita baca di Markus 14 ayat 32 sampai 39. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya, ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Berhenti di situ. Ini Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus pun masih minta partner doa. Masa kita sombong banget gak mau didoakan orang lain? Tinggal dikatakan, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya, ini ketiga muridnya, sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu nih jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Petrus belajar doa dari Tuhan Yesus. Saya ketika baca ini ya, saya diingatkan sebuah pengalaman. Ketika saya baru pertama kali melayani di sebuah gereja, GMS tentunya di Surabaya. Saya berkesempatan belajar untuk bersyafaat itu bersama Pastor Yohanes Soni. Pastor Welcome Home katanya di Surabaya Barat. Jadi setiap hari Selasa saya ingat saya itu ikut membangun menara doa di sana. Saya ini tidak pernah bisa berdoa secara lantang. Bahkan waktu itu satu kejadian almarhum mertua saya itu menyuruh saya itu berdoa untuk orang lain, saya itu nggak mau. Karena waktu itu yang diminta, saya tuh diminta untuk berdoa untuk seorang pendeta. Saya bilang nggak mau, pendeta itu aja yang berdoa. Masa iya pendetanya berdoa untuk papanya sendiri gitu ya. Tapi saya hanya taat. Dan bahkan ini saya tuh sama kayak Petrus ketika berdoa dengan menara doa bersama Pastor Yohanes Soni. Saya tuh pernah tertidur di dalam menara doa itu.
Tapi sejak saat itu Tuhan itu ingatkan, berjaga-jagalah. Saya gak bisa kata-katanya gimana ini, kok pester-pester nih doa kata-katanya indah banget sih. Saya dulu gitu loh Bapak Ibu Saudara, bahkan terkadang tuh ada firman yang dibacakan. Bahkan kadang-kadang menubuatkan sesuatu, bahkan kadang-kadang kita yang ikut itu bisa didoakan. Waktu itu saya cupu banget gitu, saya merasa kok bisa ya, saya kok gak bisa. Tapi di dalam atmosfer doa itu, di dalam menara doa itu, Tuhan itu ubahkan saya. Lama-lama saya bisa bukan karena saya mampu, tapi Tuhan yang memampukan. Tuhan itu mengupgrade kapasitas doa kita ketika kita sering-sering ada di dalam doa korporat. Tuhan mengupgrade kapasitas doa kita ketika kita sering-sering masuk di dalam hadirat Allah. Seorang pemimpin yang baik pasti menjadi teladan dalam kehidupan doanya. Jadi kalau Anda kepala rumah tangga, bagaimana kehidupan doa Anda? Adakah Anda hanya setengah-setengah berdoa atau Anda intens masuk di dalam ruang doa, Anda berjam-jam di sana bergumul mendoakan sesuatu? Mintalah breakthrough, Bapak Ibu Saudara. Breakthrough atas kehidupan rohani Anda. Karena ketika kehidupan rohani Anda breakthrough, pasti sekeliling Anda breakthrough. Jadi kalau Anda di sini sepasang suami istri, jangan limpahkan doa itu kepada istri Anda. Ambil bagian tuh Anda tuh ambil lebih. Ambil lebih untuk berdoa. Karena sesuatu yang powerful itu pasti terjadi. Bahkan Petrus pengalamannya ketika tertidur itu menemplaknya sehingga dia menulis di suratnya di 1 Petrus 4 ayat 7. Dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Petrus yang pernah gagal di dalam doa bersama Tuhan Yesus di Getsemani, dia bisa berkata supaya kamu dapat berdoa. Karena dia belajar dari situ dan dia bertekun di dalam doanya. Sehingga dia bisa menasehati karena dia melakukannya. Lalu apa aplikasinya Bapak Ibu Saudara yang bisa kita lakukan? Yang pertama, bangun kehidupan doa kita secara persisten. Bukan hanya konsisten tapi persisten. Yang kedua, terlibat dalam doa korporat. Jadi kalau ada hamba Tuhan atau pemimpin Anda minta kita berdoa, jangan cuma diam. Anda berdoa cuman ini loh, Anda hanya berdoa Tuhan berkati. Itu aja sudah powerful loh. Karena Tuhan itu melihat kedalaman hati kita. Berdoalah juga untuk pemimpin kita. Pemimpin kita juga butuh didoakan. Berjaga-jagalah. Berdoalah untuk rekan sepelayanan kita. Berdoalah untuk keluarga Anda, anak-anak Anda. Dan dalam tekanan dan pergumulan, berdoalah. Bapak Ibu Saudara, saya sedikit mau cerita. Di beberapa waktu yang lalu, Tuhan itu ingatkan saya untuk, tadi di Bantul saya sampaikan, judul khotbah saya adalah Back to the Altar, membangun altar yang runtuh, kembali ke altar. Suatu waktu Tuhan ingatkan saya untuk saya ini doa puasa selama 3 hari. Gak makan, tapi minum air putih. Kejadiannya waktu diingatkan soal itu tuh bukan yang tiba-tiba ketika saya doa diingatkan. Enggak, saya itu lagi melakukan hal biasa, tiba-tiba di hati itu digerakkan seperti itu. Kemudian ketika saya berdoa, saya sempat berdoa gini, Tuhan saya tuh belum pernah melakukan ini. Kalau ini Tuhan mampukan. Tapi kalau ini dari saya, pasti saya akan goyah gitu ya. Saya sempat ngomong sama suami saya mau coba ya. Ini awalnya cuma coba-coba karena saya itu gak yakin loh di dalam doa. Maksudnya gak yakin tuh saya mampu apa enggak. Karena melihatnya ke diri sendiri jadi gak yakin. 1 hari berlalu. Semua full timer pada waktu itu kalau selama makan siang kan biasanya makan bareng-bareng. Ya itu momen yang saya rindukan. Karena bukan makanannya tapi bersama dengan siapa kita makan. Itulah indahnya ya. Fellowship itu indahnya. Saya mengambil bagian, saya gak ikut, saya masuk di prayer room situ. Hari pertama saya berdoa, Tuhan goncangkan hati saya. Saya menangis terseduh-seduh di sana. Saya merengek kayak anak kecil, saya tuh nangis gitu.
Ada satu beban ilahi yang Tuhan berikan. Saya berdoa, semua saya berdoa. Sampai saya nggak tahu berdoa apa, saya hanya berbahasa lidah, saya berdoa untuk gereja ini, saya berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin yang ada. Saya berdoa, hanya doa-doa itu aja. Dari yang, berarti hari ini, terus besoknya gitu ya, berdoa lagi, masuk lagi. Oh kuat ya, satu hari terlewati, 2 hari terlewati. Gitu. Oh kuat ya, setelah kuat itu, doa yang kedua itu agak beda. Masuk ruang doa itu seperti ada sebuah kemarahan di dalam rohani. Saya kayak minta sebuah breakthrough. Ini kayak ada yang harus di breakthrough. Doanya beda. Tapi lebih daripada itu, di awal saya berniat berpuasa, saya minta satu. Tuhan dekatkan saya dengan Tuhan. Mungkin ada bagian altar yang harus saya perbaiki. Setiap kita itu pasti punya hal-hal yang harus kita perbaiki. Tuhan, saya minta diubahkan hati saya, pikiran saya. Hancurkan kembali hati saya dengan hatimu. Dan puji Tuhan di hari ketiga itu selesai. Bukan karena kuat gagah tapi karena Tuhan yang memampukan. Dan betul, after the 3 days over, sesuatu berita tersampaikan gitu ya. Dan tidak, ya betul ada broken heart mungkin di salah satu berita yang saya terima. Tapi pada poinnya Tuhan itu beri kekuatan. Tuhan itu beri kekuatan untuk terus berjalan bersama Tuhan. Karena kita tahu kita tuh tanpa Tuhan gak mampu. Jadi kita gak boleh sombong, gak boleh merasa hebat. Karena tanpa Tuhan kita gak mampu.